tangan. Kalian yakin bahwa kalian anak-anak sukses? Saya berharap dalam kegiatan kali ini kalian tolong tangkap satu pesan penting dalam hidupmu. Saya memulai dengan sebuah permainan. Di dalam amplop ini saya sebut sebagai amplop ajaib. Di dalam amplop ini ada angka 1 sampai dengan 100, tetapi di antara 4 orang ini harus menemukan satu angka 10. Sekarang kalian boleh mengambil satu angka di dalam amplop ajaib ini. Nanti setelah kalian ambil, kalian sembunyikan di belakang, dan nanti saya yang tebak siapa dapat angka 10. Oke, sekarang kita semua tebak. Dari 4 orang ini kira-kira siapa yang dapat angka 10? Tidak ada. Tidak ada. Yakin? Nah, karena tadi saya yang harus tebak, saya harus menebak siapa yang dapat angka 10. Kalau dari pandangan saya melihat ke 4 orang ini, saya yakin bahwa yang dapat angka 10 kayaknya yang jaket hitam. Mudah-mudahan dia dapat angka 10. Semoga. Coba kamu angkat, kasih tunjuk ke teman-teman. Angka 9. Waduh. Berarti ternyata saya yang salah. Oke, sudah, nanti saya akan tebak yang kedua, tapi saya ingin titip pesan dalam permainan awal ini. Terkadang kita memilih sesuatu yang salah. Contoh kali ini saya bisa memilih sesuatu yang ternyata menurut saya benar, tapi salah. Masih ada namanya pilihan kedua. Sekarang pilihan kedua, saya meyakini bahwa pilihan saya kali ini benar. Kayaknya dialah yang dapat angka 10. Coba, kasih tunjuk. Jadi, dari permainan ini saya mau mengajarkan sesuatu kepada kalian bahwa kadang kita biasa membuat sebuah keputusan yang salah, dan itu akan berdampak pada sebuah kesalahan. Tapi ingat, kesalahanmu tidak bisa membiarkan kesalahan demikian, tapi kamu masih punya pilihan kedua. Sepakat? Oke, materi yang saya bawa kali ini adalah terkait dengan cegah kekerasan terhadap anak, dimulai dengan stop bullying. Jadi tujuan saya kali ini ke sini, anak semua, karena saya sudah sering menangani kasus anak, makanya kehadiran saya di sini untuk mengedukasi anak-anak sekalian supaya jangan sampai terjerumus dalam kasus. Bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Coba tolong sebutkan. Kalau yang perempuan ini namanya apa? Buah dada, payudara. Perempuan ini namanya apa? Laki-laki keras. Ulang. Ini namanya apa? Lebih keras. Oke. Laki-laki namanya apa? Perempuan jangan sebut laki-laki yang sebut. Laki-laki ini namanya apa? Oke. Terus yang ini, yang di belakang ini namanya apa? Terus yang ini, yang pakai bicara ini namanya apa? Beber. Lalu yang leher ini namanya apa nih? Belakang yang ini. Oke. Kenapa saya titip pesan ini? Karena dari 400 kasus yang saya tangani, itu semua dimulai dari menyentuh payudara, menyentuh vagina, menyentuh penis, meremas pantat, mencium bibir, dan mencium leher. Jadi bagian-bagian tubuh tersebut tidak boleh disentuh oleh orang lain. Tugas kami adalah menangani kasus-kasus anak. Yang kedua, membimbing narapidana yang sudah bebas bersyarat. Yang ketiga, mengawasi narapidana. Yang keempat, pendampingan anak-anak yang bermasalah hukum. Dan yang kelima, edukasi masyarakat maupun anak-anak di dalam sosialisasi kemasyarakatan. Oke, ini sekadar perkenalan. Ini salah satu kasus yang saya tangani. Jadi tolong laki-laki, kalian jangan pikir aman. Suatu kali saya tangani kasus anak, si laki-laki memperkosa laki-laki. Jadi jangan menganggap bahwa kalian laki-laki aman.
namanya. Karena ini kejadian yang saya tangani, laki-laki memperkosa laki-laki. Jadi sekarang kalian tidak pernah akan rasa aman kalau kalian sendiri tidak menjaga diri kalian. Kenapa harus anak? Pertama, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, itu anak itu adalah yang belum berusia 18 tahun. Apakah di sini sudah ada yang di atas 18 tahun? Oke. Kalau yang di atas 18 tahun sudah tidak disebut anak lagi. Tetapi yang masih di bawah 18 tahun disebut anak. Jadi hari ini sebutan tersebut itu dapat sampaikan kalau terjadi pelecehan seksual. Kalau terjadi pelecehan seksual, laporkan pertama kali ke siapa? Orang tua. Boleh. Yang kedua, ke siapa lagi? Guru. Yang ketiga, ke siapa lagi? Polisi. Yang keempat, ke siapa lagi? Perlindungan anak. Betul. Yang kelima, ke siapa lagi? Orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa, minimal kepala desa atau RT setempat. Jangan takut, meskipun dia sudah punya anak menikah, tapi masih berusia 15 tahun, dia tetap anak. Yang kedua, meskipun dia sudah bekerja sebagai sopir, tapi belum berusia 18 tahun, disebut anak. Jadi yang namanya anak, meskipun dia sudah menikah, dia sudah bekerja, tapi belum berusia 18 tahun, dia tetap anak. Jadi saya berharap kalian memahami siapa itu anak. Mulai hari ini tolong pahami siapa teman kalian. Kalau memang itu temanmu yang terbaik, perlakukan dia dengan cara yang terbaik. Namun jika temanmu memberikan pengaruh buruk, maka tolong nasihati dia. Dan dia tidak mau dengar, laporkan saja ke guru dan menjauhinya. Kenapa? Ketika kalian bergaul dengan orang yang punya pengaruh buruk, maka kalian dengan sendirinya akan memiliki pengaruh, memiliki perilaku buruk. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya punya sebuah buku ajaib. Jadi anak itu seperti buku ini, masih kosong, tidak ada gambar apapun. Tapi saya ingin supaya kalian menggambar buku ini. Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Kalian ada ballpoint, pensil? Oke. Kalau begitu saya ajar kalian kita menggambar tanpa menyentuh. Pikirkan satu jenis hewan di pikiranmu, kemudian kalian lempar dalam buku ini. Hitungan ketiga, sudah pikirkan nama hewannya? Taruh tangan di dahi. Hitungan ketiga, hitung sama-sama, lempar dalam buku ini. Hitung, mulai. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Kalian sudah menggambar buku ini yang tadi kosong. Kalian karena sudah menggambar, sekarang buku ini sudah ada gambarnya. Sentuh tanganmu. Sentuh begini ya. Ya, oke. Nah, karena dia sudah menggambar, maka buku tadi sudah ada gambar. Tapi gambar yang ada ini masih warna apa nih? Hitam putih. Nah, sekarang kalian tolong pikirkan satu warna favoritmu, terus lempar dalam buku ini. Sudah pikirkan? Oke, boleh. Hitungan ketiga, lempar dalam buku ini. 1, 2, 3. Oke. Kamu warna favoritnya apa tadi? Ungu, warna kebesaran. Karena kalian sudah mewarnai gambar-gambar tadi tanpa menyentuh, sekarang gambar-gambar tersebut sudah berwarna-warni. Siapa di sini yang suka hidupnya berwarna-warni? Nah, semua suka hidup yang berwarna-warni. Untuk menjadi hidupmu menjadi warna-warni, maka sekarang pahami siapa temanmu, sehingga kamu memperlakukan dia dengan cara yang baik. Sepakat? Jangan lagi membuli temanmu. Jadi bullying itu kata kuncinya di sini.
perilaku untuk melukai orang secara emosional maupun fisik. Kenapa harus stop bullying? Karena pertama, bullying itu bibit kejahatan. Jadi setiap perilaku kejahatan anak itu dimulai dari bullying. Kalau hanya maki saja, apakah itu perbuatan tindak pidana? Tidak. Cubit saja perbuatan tindak pidana? Cubit tanpa melukai. Terus apa lagi? Menghina orang. Datang, bau ini keriting, hitam, jelek. Itu perbuatan tindak pidana? Tidak. Tetapi itu adalah bibit tindak pidana. Bibit itu seperti apa saja? Ada yang tahu? Sawi, apa lagi? Oke. Bibit-bibit itu untuk tumbuh harus diapa? Ditanam, disiram, dirawat. Nah, kalau bullying, mau panen bullying, mau tuai bullying, maka tanam bullying. Boleh tidak tanam bullying? Tidak. Tidak boleh. Bullying itu bibit kejahatan, bullying itu berpotensi terjadinya tindak pidana. Mayoritas orang menganggap bahwa bullying itu hal yang biasa. Ini biasa dimulai dari rumah. Siapa di sini tolong jujur, di rumah orang tuanya sering memakinya. Coba angkat tangan yang kena maki dari orang tua. Jujur, angkat tangan. Yang pernah kena maki dari orang tua, tidak usah malu. Oke. Yang berikut, yang pernah kena toki dari orang tua. Oh, banyak. Oke. Yang berikut, kata makian apa saja yang kalian dengar dari orang tua tentang diri kamu? Oke, cukup. Waktu kalian dimaki oleh orang tua sakit tidak? Sakit di mana? Menangis? Kunci kamar tidak? Jangan sampai kalian ambil tali terus ikat di leher terus gantung diri. Kalian tahu ilmu kesehatan begini, ilmu biologi. Waktu suami istri melakukan hubungan intim, sel sperma yang masuk ke dalam sel telur wanita itu jumlah berapa? Berapa jumlahnya? Jadi, menurut ilmu pengetahuan, sel sperma yang dihasilkan itu berjumlah 16.000 sel minimal. Dari 16.000 itu berapa yang dibuahi? Satu itu siapa? Sekarang taruh tangan kanan di dada. Saya. Kalian pahami siapa diri kalian. Kalian belum lahir saja, kamu sudah mengalahkan 15.999 saudara-saudaramu. Kamu tidak bangga? Kamu pemenangnya. Kalian bayangkan, semua pada berebut untuk bisa membuahi sel telurnya mama, tapi hanya kamu saja yang menang. Jadi mulai hari ini, tanamkan dalam pikiranmu bahwa kamu adalah anak-anak yang berhasil. Setuju? Tolong bagi tisu-tisu ini satu orang satu. Silakan bagi-bagi tisunya. Jadi ada sebuah kantong di depan saya sebut sebagai kantong ajaib. Kalian anggap bahwa tisu atau sampah ini adalah perilaku sampah atau bullying. Jadi kata-kata apa yang pernah kalian alami, tolong pikirkan. Dan setelah kamu dapatkan kata-kata itu, misalkan saya pernah dimaki anjing oleh si I, si A, si O, terus saya tidak balas tapi saya kasih masuk di dalam kantong ajaib. Kamu pernah mendapatkan perlakuan bully apa dalam hidupmu? Dipukul kah, ditoki kah, dimaki? Dipukul. Sakit?
sakit. Sekarang kamu balas? Tidak. Oke. Itu adalah perilaku sampah yang kamu terima. Kamu lempar dalam kantong ini, bilang saya buang perilaku sampah. Suara keras. Saya buang perilaku sampah. Buang yang keras begini. Saya buang perilaku sampah. Jangan manja. Ulang. Saya buang perilaku sampah. Dia marah. Ternyata perilaku sampah itu bagus atau tidak? Tidak ya. Perilaku sampah bagus. Yang bilang perilaku sampah itu berarti mungkin perilakunya sampah. Kalau sampah tempatnya di mana? Saya buang perilaku sampah. Oke. Kalian sudah yakin semua tisu masuk di dalam sini? Yakin. Menurut kalian betul ini tisu? Yakin? Yakin? Kamu tutup mata dan ambil satu lembar tisu yang tadi. Tutup matanya. Ya, kasih keluar ke teman-teman. Kenapa kalian teriak? Apa yang dilihat? Makanya waktu tadi mereka kasih masuk, tolong pucat matamu begini. Tadi itu mereka kasih masuk uang. Nah ini faktanya uang. Coba kamu berdiri, sini, kamu sini. Kasih tunjuk ke teman-teman. Ini apa ini? Yang tadi mereka kasih masuk apa? Salah. Mereka kasih masuk uang. Meskipun kalian terimanya sampah, tapi saya berharap kalian harus mengeluarkan yang bernilai dari hidupmu. Sepakat? Apa yang bernilai dari hidupmu? Coba. Ada kebaikan-kebaikan yang bernilai dalam hidupmu, keluarkan itu. Setuju? Ini penyebab bullying dari sisi pelaku. Salah satu adalah orang yang suka membuli itu tidak punya empati. Kalian tahu empati? Apa itu empati? Tidak ada rasa peduli. Nah, saya punya sebuah hati. Jadi benda yang kita taruh ke atas, kalau kita jatuhkan dia jatuh atau tidak? Jatuh ya. Tapi apakah benda ini kita bisa suruh dia tidak usah jatuh? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Kalian bilang jangan jatuh, maka ini benda tidak akan jatuh. Siapa yang yakin bahwa ketika saya buang benda ini dia tidak jatuh? Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tidak jatuh-jatuh. Yes. Karena miring. Miring. Oke, kita kasih tiga. Satu lah. Dia tidak jatuh karena apa? Kalian tahu ini benda apa? Modelnya apa? Orang yang tidak punya empati, orang yang tidak punya hati. Siapa di sini yang tidak punya hati? Kalianlah yang mengatur hati kalian. Setuju? Jadi kalau hatimu busuk, maka kalian akan membuli temanmu. Jadi kalau orang yang suka membuli itu hatinya busuk. Ada bentuk-bentuk bullying. Kita belajar cepat saja. Ada bentuk bullying namanya pelecehan verbal. Itu pakai apa saja? Kata-kata. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Bentuk bullying kedua namanya pelecehan fisik. Coba baca sama-sama. Perilaku yang melibatkan kekerasan fisik seperti memukul, menahan, menjauh. Yang ketiga adalah emosional, sosial. Baca sama-sama 1, 2, 3. Perilaku yang bertujuan untuk mengisolasi orang dari lingkungan sosial seperti mengucilkan, mengabaikan, sindir, menantang, menyampaikan pesan negatif. Oke, secara singkat begini.
kamu melakukan sesuatu perilaku itu di depan banyak orang. Kita sama-sama bilang begini, bullying itu perilaku sampah, tangan semua begini. 1, 2, 3. Bullying itu perilaku sampah. Oke. Sekarang bentuk bullying yang keempat adalah cyber. Baca sama-sama. Oke, jadi cyber itu menggunakan apa? Media sosial. Ada yang punya TikTok? Ada. Punya FB? Ikuti saya. Lihat. Oke, yang terakhir itu adalah pelecehan emosional. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya melakukan bullying terhadap dia dan kamu tolong analisa bullying apa yang saya lakukan terhadap dia. Oke, balik belakang. Oke. Kalian tolong perhatikan ya, saya bully dia. Bullying apa yang saya lakukan terhadap dia? Fisik, apa lagi? Emosional. Terus, apa lagi? Sosial. Karena di depan banyak teman-teman. Jadi kalian membayangkan satu perilaku bully dapat memenuhi 3 bentuk bully. Jadi mulai hari ini tolong jaga jarimu, jaga kata-katamu, jaga perilakumu, jaga fisikmu untuk jangan melukai orang lain. Apa beda bullying dan bercanda? Oke, kamu. Bullying itu apa, bercanda itu apa? Bullying adalah kegiatan untuk mengejek teman, sedangkan kalau bercanda adalah hal yang dilakukan untuk menyenangkan hati. Tepuk tangan, ini hadiah untuk kamu. Oke, dia sudah dapatkan kata istimewanya. Ini, bullying itu adalah, ini dia, menyakiti, bercanda itu menyenangkan. Sekarang sama-sama bilang begini, bullying itu menyakiti, bercanda itu menyenangkan. 2, 3. Ini pasal-pasal yang dapat dikenakan pada pelaku bully. Kalian tolong baca keras dengan suara yang keras. Ini kata ini. 1, 2, 3. Kekerasan terhadap anak. Anak tadi belum berusia berapa? 18 tahun. Kekerasan apa saja yang tadi kalian sudah pelajari? Fisik emosional. Jadi kalau ada 5 kekerasan yang tadi kalian pelajari, kalau kalian mau buat kekerasan 5 itu harus tanya, kamu umur berapa? 15, stop. Stop bullying. Karena apa? Pidananya berapa? Jadi mulai hari ini tolong hentikan kekerasan terhadap anak. Kekerasan apa saja tadi? Verbal, fisik, Sosial, emosional, cyber. 5 atau 10 tahun akan datang saya akan ketemu dengan anak-anak yang berhasil dari SMK Negeri 1 Bulewang.